Akila di sini, Huyu. Untuk video pertama aku tentang kisah horor Akila. Spesial kita undang yaitu Raisa. Hore! Ceritanya sedih banget ya. Tentang seseorang yang diam-diam memperhatikan Raisa sampai menyelamatkan dia dan keluarganya dari bahaya kiriman santet seseorang, sampai teror adiknya Intan yang tiba-tiba berubah. Duh, serem ya? Langsung aja kita panggil orangnya. Hai, nama aku Raisa. Di sini aku bakal cerita ke kalian semua. Hahaha, tapi maaf ya, Intan gak bisa ikut karena ada acara di kuliahnya. Ini pengalaman udah lama, sekitar 6 tahun yang lalu, dan sekarang aku udah nikah. Doain ya, hehehe. Dan pindah ke sekolah barunya, karena orang tua kita akan lama di kota tersebut, pindahlah Intan ke sana. Setelah sampai di depan sekolah, biasa aja aku bilang, nanti aku jemput ya. Terus aku pulang kan. Intan lihat sekolahnya, dan sebenarnya sekolahnya biasa-biasa aja. Udah tuh kan, Intan langsung masuk ke sekolahnya. Pas udah masuk, dia ngeliat banyak siswa di sana. Tapi dia tertuju sama seseorang yang berdiri dan dia ngeliat Intan kayak kaget gitu loh. Awalnya aku nggak curiga apa-apa. Aku tetap jalan ngelewatin dia, dan pas aku udah hampir masuk kelas, tiba-tiba aku kesandung. Loh, kaget dong aku. Kenapa tiba-tiba kesandung? Padahal di depan itu nggak ada sama sekali batu atau apapun yang bikin orang jatuh. Tapi yang bikin aku penasaran itu pas aku hampir jatuh. Di ujung mata aku kan bisa kelihatan di samping aku siapa. Nah, pas posisi kepalaku agak ke bawah, samar-samar aku ngeliat ada orang. Dia ngeliat posisinya ke arah aku. Duh, merinding aku. Pokoknya badan dia besar. Aku kayak pernah lihat dia, tapi di mana ya? Tapi tanpa mikirin apapun, aku tetap lanjut jalan ke kelas tanpa nengok ke samping. Oh, jadi si Intannya kayak pernah lihat dia gitu. Dan posisinya di sekolah. Iya bener, tapi karena dia gak mau ribet, jadi dia lupain aja mungkin. Cuman kebetulan ngeliat ke arah aku, tapi bukan ke aku. Singkat cerita, bel pun berbunyi. Intan masuk kelas, dan tepat saat Intan ini mau duduk, tiba-tiba dia kesandung lagi. Tanpa adanya penyebab. Siswa di sana yang ngeliat pada heran lah, kok bisa sih? Padahal jelas gak ada apapun di depan dia. Posisinya mereka sambil ketawa ya. Sampai ada yang bilang, udah gede, masih aja ceroboh. Jalan pakai mata dong. Sampai mimisan si Intan, padahal cuman kesandung doang. Keluar itu dari hidungnya. Tapi untungnya ada satu temennya yang gak ngata-ngatain si Intan nih. Dibawa tuh si Intan ke UKS buat diobatin. Intan, kamu gak apa-apa kan? Apa kamu sakit? Kata si temennya. Oh ya, temennya kita sebut aja namanya Aldi. Oh iya Aldi, aku gak apa-apa. Makasih ya udah bawa aku ke sini. Kata si Intan. Aldi jawab lagi. Kamu bisa di sini sendiri? Atau mau aku panggilin guru? Oh, gak usah, aku gak apa-apa kok. Kamu ke kelas duluan aja ya. Aldi pun pergi. Dan di situ Intan langsung mikir, ini aneh banget. Aku aja gak pernah mimisan. Kenapa tiba-tiba jadi mimisan perkara jatuh? Bener-bener aneh. Kata si Intan kan. Cerita Intan pun keluar buat masuk kelas karena badan udah. Mendingan terus juga ini hari pertama, dia pindah. Dia gak mau ketinggalan pelajaran. Pas dia jalan menuju keluar, dia kan buru-buru karena takut udah mulai belajarnya pas dia lari. Tiba-tiba, dia bukan kesandung ya. Hahaha, ini beda lagi. Jadi dia nabrak orang. Sebenarnya namanya buru-buru nabrak, pasti udah biasa kan ya. Tapi pas Intan ini ngeliat muka dia, seluruh tubuh Intan langsung merinding. Sekaligus takut, bener-bener takut. Aku gak pernah ngerasa takut, ngalahin takutnya ketemu orang itu. Dia cuma bisa natap dia dengan gelisah. Dia bilang, maaf ya. Aku gak sengaja, aku pergi dulu. Langsung ditarik tangannya. Kamu kenapa kayak orang ketakutan? Aku gak apa-apa kok, aku cuman buru-buru. Maaf ya. Sebenarnya dia itu gak serem yang kayak setan gitu. Dia ya kayak manusia biasa gitu. Tapi anehnya si Intan ini malah takut. Padahal sebelumnya dia sifatnya keras kepala loh. Dan dia juga bukan orang yang peka terhadap sesuatu. Intan pun masuk kelas kan. Untungnya guru belum datang. Tiba-tiba ada yang nyamperin si Intan. Kita sebut aja namanya Alia. Hai, nama kamu siapa? Oh, nama aku Intan. Kenalin ya, aku Alia. Mereka ngobrol-ngobrol tuh kan tiba-tiba si Alia ini bilang, aku tadi gak sengaja lihat kamu lari-lari. Kamu takut ya sama... Belum selesai Alia melanjutkan pembicaraannya, Intan langsung bilang dengan suara keras, aku gak apa-apa kok, jangan dilanjut ya. Tiba-tiba suasana hening. Terus Alia bilang, oh iya maaf ya, tapi aku cuma mau ngasih tahu dia baik kok. Bahkan dia salah satu anak terpintar di sini. Semua perlombaan yang dia ikuti pasti dia selalu menang. Tapi dia emang jarang kumpul sama teman-teman. Dia lebih suka ngabisin waktunya di sekolah dengan membaca buku di perpustakaan. Tapi dia baik kok. Intan dengar itu langsung ngerasa bersalah. Duh, kok aku ngerasa gak enak ya sama dia. Aku takut dia ngira apa-apa.
Dengar itu, Intan memutus pulang sekolah. Dia bakal minta maaf ke orang itu. Singkat cerita, jam sekolah pun datang. Sambil nunggu dijemput, dia cari-cari tuh. Mana ya orang itu, Den? Tepat pas dia ngeliat dia takut lagi. Bener-bener dia takut loh. Bahkan rasa takut yang dia punya lebih besar daripada rasa bersalahnya si Intan. Langsung kabur dia. Keluar sekolah, dia ngeliat gue udah di depan pintu sekolah. Gue ya, Raisa. Nah, pas itu gue tanya, lu kenapa Tan lari-lari gitu? Terus Intan jawab, nggak apa-apa, aku tadi cuman buru-buru karena gerbang mau ditutup. Tanpa curiga apapun, aku dan Intan langsung naik ke mobil. Tapi pas aku mau naik ke mobil, kan kalau mau masuk mobil, mata kita bisa ngeliat samping kan? Nah, jadi aku itu kayak ngeliat orang. Dari kejauhan sih, kayaknya cowok ya. Dia pakai baju seragam sekolah. Aku nggak ngeliat ke arah dia. Aku cuma ngeliat dari ujung mata aku kan. Kelihatan tuh, dikit, walau nggak kelihatan mukanya. Nah, aku kira dia lagi nunggu jemputan. Jadi, ya udah dong, mungkin dia ngelihat ke arah aku doang gitu, bukan lihat akunya. Dan pas di perjalanan kan aku lewatin. Jalanan sepi, nggak ada kendaraan yang jalan. Di situ, kecuali mobil aku. Pas aku lagi nyetir, aku ngerasa kayak diikutin padahal posisinya nggak ada kendaraan lain. Belum selesai di situ, tiba-tiba si Intan minta buat jangan pulang dulu, atau kemana dulu ya. Aku mendadak lapar nih, aneh kan? Soalnya biasanya Intan kalau pulang sekolah, itu maunya langsung pulang. Walau lapar pun, dia biasanya makan di rumah. Aku bilang kan gak bisa dong Intan. Gue ada urusan dan harus berangkat sekarang. Ini aja gue buru-buru jemput lo. Tapi Intan tetap kekeh maksa buat jangan ke rumah dulu. Ayolah jangan pulang dulu, kita mampir dulu. Ayo, aku tetap nolak sampai kesel aku. Terus aku berhentiin mobilnya. Terus gue ngomong, kalau lu mau mampir, lu bisa turun dan cari taksi online. Gue ada urusan yang gak bisa gue tunda Intan. Dengar itu, Intan pun langsung, ya udah, iya deh, iya. Entah kenapa si Intan ini tumben-tumbenan maksa aku sampai semaksa ini. Padahal biasanya gak pernah loh. Tapi untungnya kita langsung pulang. Dan sesampainya di rumah sebelum gue pergi, ada suara. Telepon tuh dari HP Intan. Aku angkat lah. Ternyata yang telepon gurunya, iya bu, saya dengan kakaknya Intan. Ada apa ya? Lalu guru itu bilang, ini loh, udah saya cari bukunya kok malah pergi? Terus langsung aku tanya tuh ke si Intan, Intan lu minjem buku ke guru kamu ya? Intan jawab nggak kok, Bel pulang aja. Aku langsung keluar. Terus aku jawab lagi ke gurunya, maaf bu, mungkin ibu salah orang. Intan udah pergi dari sekolah 1 jam yang lalu. Karena kan perjalanan dari sekolah ke rumah sekitar 1 jam. Oh gitu ya? Soalnya tadi Intan kesini sekitar 30 menit yang lalu. Oh berarti bukan Intan bu. Oke. Setelah mati itu telepon, aku pergi kan. Terus si Intan dapat pesan dari grup sekolah kalau harus kerja kelompok. Besok akan dikumpulin. Si Intan satu kelompok sama Ahmad dan Cinta. Pergi kan Intan ke rumah Cinta karena ketemuan di sana. Pas udah sampai rumah Cinta, Intan ngeliat udah ada Ahmad dan Cinta di sana lagi belajar. Tapi pas si Intan lihat, lebih jelas ternyata orang yang namanya Ahmad itu. Orang yang Intan takutin di sekolah. Kagetlah si Cinta. Terus gak lama Cinta notice kalau Intan udah datang disamperin tuh. Si Intan sini masuk dan mau gak mau Intan harus masuk karena gak enak sama Cinta. Dan juga itu tugas sekolah. Masuklah si Intan. Pas masuk si Cinta, ini izin buat bikinin makanan di dalam, tapi Intan bilang gak usah. Gak apa-apa kamu sini aja ya. Tapi Cinta bilang udah gak apa-apa aku pergi. Sebentar doang kok terus Cinta masuk dan sekarang tinggal mereka berdua, yaitu Ahmad dan Cinta. Beberapa menit kemudian, sekitar 20 menit Cinta balikan. Tapi pas dia lagi jalan, Cinta ngeliat matanya Intan merah. Mukanya juga merah kayak orang ketakutan. Shock dan kaget, kayak orang pengen nangis tapi ditahan gitu loh. Gak lama kemudian si Intan lari dari rumah. Dia lari loh. Kagetlah si Cinta. Intan, kamu mau kemana di sana? Intan lari. Dan dia teriak. Cinta panggilkan mamahnya. Mamah, tolongin teman aku mah. Mamahnya Cinta datang. Hei, kamu kenapa? Barulah dia sadar kalau Intan kesurupan. Dia telepon orang tua Intan. Terus orang tua Intan minta tolong untuk langsung bawa ke rumah sakit. Dan mereka akan segera nyusul, tapi dibantah sama mamah Cinta. Jangan medis, gak akan bisa nanganin Intan. Ini bukan penyakit medis, ini bahaya. Aku akan serlok lokasinya, kalian bisa susul. Langsung dibawa sama mamah Cinta menggunakan mobil. Dan ternyata mamah Cinta bawa dia ke tempat orang pintar. Di sana langsung disambut hangat sama orangnya. Tanpa basa-basi, mbah tersebut udah tahu maksud kedatangan mereka.
Sini masuk biar saya jelaskan karena saya tahu kalian kesini mau ngapain. Orang tua Intan pun datang bersama dengan kakaknya si Raisa. Kalian tunggu sini, Mbah mau ngobrol berdua sama Intan. Setelah beberapa menit, sekitar 10 menit, Intan teriak. Dia nangis teriak-teriak. Enggak mungkin. Dengar itu panik kan? Akhirnya Mbah buka suara. Pas mereka kumpul, mau tahu penjelasannya? Ini dia. Ada yang berusaha buat buka mata batinnya Intan, tapi susah untuk dibuka. Karena mungkin energi Intan lebih kuat pada energinya orang tersebut. Jadi saat mereka sedang melawan, terjadilah si Intan ini. Lemot jadi dia cenderung suka jatuh, atau bahkan sampai mimisan. Sebenarnya orang tersebut gak jahat. Dia cuma pengen nyampein sesuatu lewat mata batin Intan, tanpa harus ngomong langsung sama Intan. Tapi karena susah, makanya dia memutuskan untuk ngomong langsung sama Intan. Kapan? Ya tadi pas dia lagi berdua sama dia. Nak, kamu bisa langsung cerita apa yang dia omongin sama kamu. Aku awalnya takut setiap ngeliat dia, tapi tadi dia baru ngucapin sesuatu yang bikin aku shock. Dia bilang gini, "Hai, aku Ahmad Dhani. Aku adalah anak yang sekarang lagi hilang arah. Aku ketemu sama keluarga kamu pas aku masih SD. Dulu pas aku kelas 6 SD, aku lihat kakak kamu sekolah di sekolah yang sama. Aku sering liatin dia dari jauh, sampai aku lulus. Setelah lulus, aku masih memperhatikan dia dari jauh. Sampai ada kejadian kalau keluarga kalian dikirimin sesuatu yang bikin bahaya kalian semua. Dia marah, dia benci dan dendam saya papah kalian karena bisnis mereka. Masih inget nggak? Dulu ada yang pernah ngirim bunga busuk di rumah kalian. Itu awal mulanya dari situ, tapi pas mamah kamu buat bunga itu aku buka. Aku ubah supaya kirimin ini balik ke mereka, tapi sayang. Aku kalah, dia coba kirim lagi. Aku berhasil cegah tapi nggak bisa buat berhentiin. Sampai beberapa tahun selalu aja begitu. Setelah 5 tahun akhirnya, aku bisa melawan balik dia sampai kirimin. Itu kena ke dia sendiri. Aku lega karena aku belajar selama 5 tahun buat bisa bikin dia kalah. Akhirnya dia merasakan serangan itu balik ke diri dia sendiri. Aku lega, kalian selamat. Waktu umur aku 18 tahun, aku lihat kakak kamu, dia udah kelas 3 SMP. Aku seneng, dia udah mulai dewasa. Aku pengen deketin dia, tapi karena waktu itu dia masih kecil, aku sabar nunggu. Aku liatin dia dari jauh sampai aku tahu keseharian dia. Tapi saat dia masuk sekolah, SMA aku denger, dan aku lihat dengan mata aku, kalau dia udah tunangan. Aku sedih, aku kecewa, tapi aku gak marah. Aku cari identitas si cowok. Ternyata dia orang baik, dan dia tulus sayang sama kakak kamu. Aku seneng dan bahagia karena itu kebahagiaan dia. Kalau dia bahagia, aku juga bahagia di sini. Mulai dari situ aku memilih untuk pergi dari kota tersebut dan memilih fokus ke diri aku. Karena jenuh dan bosan, aku akhirnya daftar sekolah untuk mengisi waktu kosongku. Tadi sangka aku lihat kamu, ya kamu di sini dan sekolah di sini. Aku juga lihat kakak kamu. Aku cuman mau bilang aku senang dan bahagia. Semoga kalian bahagia ya. Salam dari Ahmad. Dari situ aku langsung shock, aku gak bisa berkata apa-apa lagi. Intan, aku nggak tahu apa-apa. Bahkan aku nggak tahu kalau aku sering diperhatiin sama dia. Mana dia? Aku mau bilang sama dia, aku mau ngucapin maaf dan makasih ke dia. Di mana dia? Intan, di mana? Besoknya pas Intan sekolah, Ahmad nggak ada. Dan dicari-cari nggak ada, bahkan gurunya pun pada nggak tahu. Dia kemana sampai sekarang? Ya sampai sekarang aku nggak pernah lihat dia lagi. Sampai aku nikah sekarang, yang aku sayangkan di sini, kenapa dari banyaknya orang yang pernah ngelihat dia. Bahkan adik aku sendiri, aku nggak pernah lihat. Kalau dikasih kesempatan mungkin aku pengen ketemu sama dia. Aku akan bilang makasih ke dia. Jujur dia benar-benar baik banget sama aku dan keluarga aku. Pastinya suatu saat, mungkin kalau aku ketemu, aku bakal bilang terima kasih buat dia. Oke, terima kasih Kakak Raisa. Di sini sedih banget ya ceritanya, ada horornya, ada sedihnya juga. Aduh, ya kita doakan aja ya. Semoga Raisa dan suaminya sekarang dan Ahmad ini bis bahagia. Karena cinta itu nggak harus memiliki, ada juga yang merelakan. Oke guys, sampai sini dulu video Akila ya. Tulis di komentar. Next, kita undang siapa dan apa judul yang menarik ya. Atau bahkan kalian ada cerita horor, bisa tulis di komen, oke?